Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan membahas mengenai konsep routing dengan mata kuliah rekayasa jaringan komputer dasar. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Jadi, cara router meneruskan data di jaringan yaitu kita harus tahu dulu bagaimana kita membentuk sebuah data dahulu. Jadi, cara membentuk sebuah data itu dimulai dari header, kemudian alamat tujuannya apa, isi datanya apa, kemudian alamat si pengirimnya siapa. Ini dibentuk dalam satu paket yang sudah dienkapsulasi untuk diteruskan ke internet tujuan melalui media yang ada, misalnya kabel ataupun wireless. Kemudian diteruskan sesuai destinasinya di mana, mau dikemanakan, kemudian masuk ke routernya. Nanti router ini akan memproses berdasarkan routing tabel yang ada. Setelah router menemukan jalur yang terbaik, dia mengecek apakah dia terhubung secara directly connected network atau remote network. Kalau misalnya dia berada di directly connected network, maka paket tersebut akan diteruskan secara otomatis ke tujuan. Dan apabila dia berada di remote network, maka paket tersebut akan diteruskan di router sebelahnya yang terhubung langsung dengan dia. Yang dimana mungkin router tersebut mempunyai network yang dituju. Jika seandainya network yang dituju itu ada, maka paket langsung dituju ke tujuan. Jika network itu tidak ada, maka paket itu akan dibuang atau dinyatakan sebagai invalid paket. Kita ke pertanyaan 2, yaitu bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Jadi cara router menentukan jalur yang terbaik yaitu dengan cara melihat netmasknya. Misalkan terdapat 3 network dengan prefiks /24, /25, /26. Maka prefiks yang punya network terbanyak, maka dia jalur router yang terbaik. Jadi semakin tinggi prefiks yang dimiliki, maka semakin baik juga jalur itu. Ya, sekarang kita ke pertanyaan 3, yaitu bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Jadi struktur routing table ada 7. Yang pertama root source, yaitu mengidentifikasi root source yang digunakan, misal OSPF, EGRP, dan lain-lain. Yang kedua, destination network, mengidentifikasi alamat tujuannya. Yang ketiga, administrative distance, yaitu tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh router untuk meneruskan data. Lebih kecil nilai yang dimiliki, maka lebih terpercaya dalam meneruskan paket. Yang keempat, metrik, yaitu mengidentifikasi metrik atau nilai yang ditetapkan untuk mencapai jaringan. Yang kelima, next hop, yaitu mengidentifikasi alamat IP berikutnya dari router ke router yang akan diteruskan. Yang keenam, route timestamp, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk meneruskan paket data. Dan yang ketujuh, yaitu exit interface, mengidentifikasi output interface yang digunakan, yang dimana ini merupakan tujuan akhir paket yang akan dikirim. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu membandingkan antara routing statik dan dinamik. Jadi perbandingannya yaitu jika secara kompleksitas konfigurasi, dinamik routing dia tidak tergantung dengan banyaknya jaringan, sedangkan static routing dia sangat tergantung dengan banyaknya jaringan. Dan yang kedua, yaitu jika ada perubahan topologi, dinamik routing dia secara otomatis menyesuaikan
terhadap topologi yang berubah, sedangkan statik, seorang administrator harus menambahkan sebuah root ke semua router lagi secara manual. Dan jika dilihat secara skalabilitas, dynamic routing cocok untuk topologi yang sederhana atau hingga kompleks, sedangkan statik cocok untuk topologi yang sederhana. Jika dibandingkan dengan penggunaan sumber daya, dynamic routing menggunakan CPU, memori, dan bandwidth, sedangkan statik dia tidak memerlukan sumber daya. Jika dilihat dari segi keamanan, dinamik harus dikonfigurasi, sedangkan statik dia sudah melekat keamanannya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.